Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pendengar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya senang dengan menyapa di kajian ini. Ya, kita sudah lama tidak bertemu lagi. Alhamdulillah kita bisa berdialog lagi di media sosial ini. Kajian kita kali ini saya ingin mencoba membicarakan polemik ya tentang pemaknaan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang di media sosial banyak para ustadz merebut, memonopoli, bahkan mengklaim ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada pemaknaan yang menurut versinya masing-masing ya. Misalkan dari kelompok Aswaja yang ada di Indonesia selalu memberikan batasan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah secara akidah mereka mengikuti ya, Al-Asy'ari ya, dan Al-Maturidi. Ya. Di luar itu tidak berhak menyandang gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kelompok lainnya, misalkan dari teman-teman kita dari kalangan Salafi, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang mengikuti manhaj salaf, pemahaman salaf, dan mengeluarkan kelompok dari Asy'ari dan Maturidi. Termasuk di Indonesia, bahwa Aswaja itu adalah yang menjalankan tadi ya akidah dan fikihnya adalah imam mazhab, sementara yang tidak bermazhab itu tidak dimasukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sesuatu yang menjadi polemik ya, sampai turunannya adalah terkait dengan sikap terhadap ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat Allah ya. Termasuk pertanyaan yang sampai hari ini menjadi pembeda identitas kelompok. Ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Ya. Kelompok dari Salafi harus tegas, Allah di atas. Ya. Allah di aras ya. Sementara dari teman-teman kita dari pengikut ya Imam Asy'ari, Allah itu maujudun bila makanin ya. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Maka harus ditakwil ya. Dan yang bahaya ini di antara kelompok ini saling mentiadakan. Bahwa kami yang aswaja, kamu yang bukan aswaja. Nah, kalau kita ingin objektif mengkaji pendekatan sejarah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang lahir ya tidak lepas dari sejarah umat Islam pertama ya. Ketika umat Islam mengalami fitnatul kubro ya, di mana kita kenal firqah yang pertama ya, yang oleh para ulama Ahlus Sunnah itu dianggap ahlul bidah wal ahwa yang sudah melenceng adalah pertama Khawarij, yang kedua adalah Syiah. Nah, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mayoritas yang mereka berpegang teguh kepada sunnah, kepada Nabi Muhammad SAW, konsekuensinya dari riwayat-riwayat beliau, hadis-hadis beliau, dan juga salaf, solih, ya, sahabat, tabi'in, dan mereka yang tadi tidak masuk ke Khawarij, tidak masuk ke Syiah. Nah, inilah pemaknaan Aswaja yang awal. Berarti Aswaja itu adalah keluarga besar. Makanya dalam literatur yang saya baca, misalkan Shalih Al-Wardani dalam kitabnya Ahlus Sunnah
beliau menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan keluarga besar. Ya. Dan rukun dari aswaja itu ada 3. Pertama ar-riwayat, yang kedua at-taqwi wa tabrir, dan kita ar-rijal. Jadi identitas aswaja itu tidak sempit, ya. Aswaja adalah yang pertama ar-riwayat, kesamaan dari sisi referensi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika mereka berkomitmen terhadap Al-Qur'an, ya, dan riwayat hadis. Selama mereka berpegang teguh pada hadis-hadis yang muktabar, ya, hadis-hadis yang diakui, ya, dan mereka menggunakan bahwa ini hadis sahih, ini dhaif, ya, dan kita hadis yang diakui, maka itu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya yakin teman-teman kita baik dari kalangan tadi Salafi, ya, kalangan Nahdliyin, ya, Muhammadiyah versus dan ormas Islam yang di Indonesia itu, mereka komitmen terhadap riwayat. Adapun beda hanya dalam persoalan mensikapi hadis dhaif, apakah digunakan atau tidak dalam fardhul amal. Nah, itu masing-masing sudah mulai di situ ijtihad. Ya. Yang kedua, at-ta'wil wa tabrir. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya hak untuk menafsirkan. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keluarga besar yang di situ banyak peluang-peluang penafsiran. Baik memaknai ayat Al-Qur'an, memaknai hadis-hadis Nabi. Di situ ada tafsir, perbedaan tafsir. Makanya wajar bahwa ikhtilaf, ya, pemikiran baik itu ketika memahami Al-Qur'an, tafsir, terjadi perbedaan. Itulah. Tapi perbedaan ini dalam kerangka ijtihad. Bukan dalam kerangka hak dan batil, tapi al-khata was-shawab. Apakah isiannya benar dan salah? Walau alam, masing-masing ketika menafsirkan, ketika menyimpulkan itu dalam rangka wilayah ijtihad. Dan yang ketiga ar-rijal. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapapun yang referensi pentokohannya itu adalah mereka dari kalangan sahabat, siapapun yang mencintai sahabat, yang mengakui keilmuan sahabat, warisan sahabat, termasuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa mereka yang komitmen terhadap generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka juga berkomitmen mengakui keilmuan imam mazhab yang 4 dan mazhab-mazhab yang diakui. Mereka juga yang mengakui 3 kelompok besar dalam ilmu kalam, yaitu, ya, Asy'ari, Maturidi, dan Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ini yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hanbal yang sekarang menjadi bagian dari gerakan Salafi. Nah, artinya jamaah di Indonesia jangan terpancing dengan perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Jangan ada yang memonopoli makna aswaja. Aswaja adalah keluarga besar. Mereka adalah yang komitmen terhadap sunnah Nabi. Mereka yang berkomitmen terhadap referensi yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka juga komitmen terhadap generasi pertama, salafus saleh, tabi'in, tabi'in, ya, dan sahabat tentunya. Dan mereka juga mencintai para ulama-ulama dari kalangan mazhab fikih, imam yang 4. Dan orang yang tidak mengikuti satu mazhab atau orang yang tidak terikat mazhab tidak bisa dikatakan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk teman-teman Salafi tidak bisa menihilkan, mentiadakan bahwa Asy'ari dan pengikutnya bukan aswaja. Ya. Atau sebaliknya dari kalangan Asy'ariyah menafikan bahwa Salafi Wahabi itu bukan aswaja. Oleh karena itu, keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai ini menjadi sebuah konflik, perpecahan, ya. Perbedaan itu pasti ada. Perbedaan kita ambil hikmahnya sebagai kekayaan umat Islam. Karena umat Islam ini, khususnya orang-orang awam, mereka boleh memilih berittiba, mengikuti fatwa ulama-ulama dari kalangan manapun. Yang penting mereka adalah masih keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Asy'ari, Maturidi, atau Ahlul Hadis, atau Salafi, mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mungkin
salah satu percikan pemikiran ya. Sebenarnya ini adalah kajian yang sangat luas. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tema-tema yang lebih spesifik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka lah umat Islam yang terbesar yang komitmen terhadap hadis Nabi, yang mencintai sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan yang mengakui keilmuan warisan dari imam mazhab, dan mereka mengakui istihad hasil dari Asy'ari, Maturidi, dan alul hadis, terutama pengikut salafi. Ya, mudah-mudahan ketiga kelompok ini bersatu, saling hormat, toleran dalam hal perbedaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.